seumpama biji. Shalom, saudara Kristen, kembali kita akhiri dalam renungan pagi dan kita sedang membahas satu kesuksesan ilahi. Dan kemarin kita telah melihat bahwa kesuksesan itu ilahi itu terjadi ketika kita mempunyai hubungan yang close, hubungan yang baik dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Bapa di surga. Dan saudaraku kasih Tuhan, kita harus mengalami atau memiliki hal itu dasar kita bisa mengalami kesuksesan secara ilahi. Artinya bahwa tanpa kita memiliki hubungan pribadi dengan Bapa, mustahil saudara bisa memiliki akan kerohanian yang meningkat di muka bumi ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita baca ayatnya dikatakan jelas di dalam Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi kita sadari bahwa kita ini punya Bapa yang di surga, yang kita boleh sebut dia Bapa, dan otomatis itu awal kita bisa mengalami kesuksesan. Jadi pergumulan atau persekutuan kita dengan Tuhan itu awal kita bisa mengalami kesuksesan. Tetapi saudara kasih Tuhan, ada bagian yang mesti saudara ketahui di dalam hidup ini, bukan sekedar kita bersekutu dengan Bapa lalu kita akan sukses. Kita ingat ketika Nuh itu yang hidup bergaul dengan Bapa, dan Bapa mau memusnahkan dunia. Lalu dia datang kepada Nuh dan berkata, buatlah bahtera. Dikatakan dalam Kejadian 6 ayat yang 14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakar dari luar dan dari dalam. Hal ini perintah yang Tuhan berikan dengan banyak ukuran, sudah bisa baca di dalam Kejadian 6. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan memerintahkan untuk Nuh melakukan, dia membuat bahtera. Nuh harus taat dengan ukuran yang Tuhan berikan, Nuh harus taat dengan bahan yang harus dia ambil, yaitu kayu gofir. Nuh tidak bisa mengubah dengan sendirinya atau mengubah dengan seenaknya. Kalau dia mengubah pasti tidak taat. Jadi kesuksesan itu bisa terjadi persekutuan kita dengan Tuhan, tapi disertai juga dengan ketaatan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-15 dikatakan, beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ini jelas ukuran yang Tuhan perintahkan Nuh untuk membuat, yang tidak boleh dikurangi atau ditambahi. Jadi saudara kasih Tuhan, untuk menjadi sukses secara ilahi, hidup kita harus berjalan sesuai dengan apa yang Bapak perintahkan. Kalau tidak, maka tidak akan ada kesuksesan, walaupun kita punya hubungan pribadi dengan Bapa di surga. Jadi saudara yang kasih Tuhan, betapa pentingnya hidup ini kita memiliki hati yang taat dengan perintah Tuhan. Bukan sekedar Nuh, tapi Yesus pun melakukan hal seperti itu. Di firman Tuhan, saudara Tuhan, dalam Matius 26 ayat yang ke-42, ketika Tuhan berada di Taman Getsemani dengan ketakutannya untuk ada di Kalvari, dia berkata, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila engkau meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadi saudara Tuhan, dikatakan bahwa kalau boleh cawan ini lalulah, tetapi bukan kehendakku, bila kehendakmu yang jadi. Artinya bahwa Yesus pun melampaui yang disebut dengan ketaatan. Dia bangun pagi-pagi, semalam-malaman dia bersekutu dengan Bapaknya. Tapi jauh lebih itu, dia pun mentaati perintah Bapaknya. Dia berkata, kalau boleh lalu cawan ini, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Ketaatan membuat kita sampai pada kesuksesan. Biarlah hidup saudara adalah hidup yang taat akan perintah Tuhan. Maka kesuksesan akan menjadi bagian saudara dan saya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, ajarkan kami menjadi taat dalam hidup ini. Haleluya. Amin.